Nah, selama eksplorasi di Palung Mariana, Victor mengatakan dia menemukan belut chaks dengan kepala transparan, ikan lentera, ikan siput atau ikan hantu, serta yang sangat mengagetkan adalah adanya sampah plastik. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kalian sudah pasti tidak asing lagi dengan segitiga bermuda. Berbicara tentang segitiga bermuda, pasti tidak terlepas dari misteri-misterinya gitu ya geng ya. Banyak sekali di sana kecelakaan, kapal-kapal, pesawat gitu ya, dan sudah memakan banyak korban. Namun anehnya sampai sekarang misteri dari segitiga bermuda ini tidak dapat dipecahkan geng. Ada apa sebenarnya di sana? Kemana bangkai-bangkai kapal, kemana bangkai-bangkai pesawat yang kecelakaan di sana, itu sampai sekarang tidak bisa ditemukan sebagian besarnya. Nah, segitiga bermuda ini kan jalur laut ya geng ya. Namun geng, berbahayanya segitiga bermuda bukan berarti satu-satunya tempat di lautan sana yang sangat berbahaya. Masih ada tempat-tempat lain yang sangat mengerikan, tidak kalah berbahayanya daripada segitiga bermuda. Dan bahkan sampai sekarang misterinya belum bisa terpecahkan. Salah satunya adalah Palung Mariana. Nah, Palung Mariana gak asing gitu ya di telinga kita ya. Mungkin sebagian orang menjadikan ini jokes, mungkin sebagian orang hanya bercanda dengan Palung Mariana untuk menggambarkan suatu tempat yang dalam atau apalah gitu ya. Nah, sebenarnya Palung Mariana ini adalah tempat yang bisa dikatakan banyak misterinya dan sangat mengerikan geng. Bahkan sampai sekarang misteri dari Palung Mariana ini tidak bisa terpecahkan. Palung Mariana ini disebut-sebut sebagai salah satu tempat terdalam di muka bumi. Saking dalamnya sampai sekarang tidak ada yang bisa mengukur berapa kedalaman sebenarnya daripada Palung Mariana ini geng. Nah, Palung Mariana ini terletak di dasar laut sebelah timur Kepulauan Mariana Barat, Samudra Pasifik, yang bisa dikatakan dekat dengan Kepulauan Jepang serta Pulau Guam. Dan lokasi terdalam daripada Palung Mariana ini adalah sampai ke kerak bumi geng. Segitu dalamnya ya, saking gak bisa diukurnya dalamnya Palung Mariana ini geng. Perkiraan dari kedalaman Palung Mariana ini yaitu 11.035 meter atau setara dengan 35 kali Menara Eiffel. Menurut pengukuran resmi nih geng ya, Palung Mariana ini dimulai dari kedalaman 6.000 meter. Nah, banyak hal menarik sebenarnya di dalam Palung Mariana ini. Ada apa aja nih hal yang terdapat di kedalaman Palung Mariana? Nah, pertama, di kedalaman 7.900 meter ditemukan ikan siput yang tubuhnya itu mampu ditembus oleh cahaya dan tubuhnya tersebut mampu menahan tekanan tinggi. Lalu, di kedalaman 9.000 meter kita tidak akan pernah menemukan makhluk vertebrata atau jenis makhluk yang bertulang belakang geng. Jadi di kedalaman 9.000 meter tuh nggak ada makhluk yang bertulang belakang. Hanya ditemukan makhluk-makhluk invertebrata seperti udang atau mikroba yang mampu bertahan hidup di sana. Lalu barulah belum lama ini nih geng ya, seorang penyelam asal Amerika Serikat yang bernama Victor Vescovo. Dia mengklaim kalau dia telah menelusuri Palung Mariana menggunakan kapal selam jenis DSV Limiting Facto. Nah, dia menyelam sampai dengan kedalaman 10.928 meter dan dia memulai eksplorasi di sana. Nah, katanya ini merupakan kedalaman paling dalam daripada Palung Mariana ini. Katanya seperti itu. Dan itu bisa dikatakan sudah mencapai batas kedalaman daripada inti bumi atau perut bumi, geng. Jadi dalam banget ya. Jadi kalau misalkan bentuknya bulat berarti ada lubangnya, ya itulah Palung Mariana, geng. Nah, selama eksplorasi di Palung Mariana, Victor mengatakan dia menemukan belut chaks dengan kepala transparan, ikan lentera, ikan siput atau ikan hantu, serta yang sangat mengagetkan adalah adanya sampah plastik. Gila ya, sampah plastik ternyata bisa sampai ke Palung Mariana juga geng. Di Palung Mariana ini terdapat sangat banyak makhluk laut yang berukuran besar serta ikan-ikan yang bertubuh sangat aneh. Salah satunya adalah ikan naga. Nah, namun para ilmuwan mengatakan belum semua makhluk yang ada di Palung Mariana itu sudah ditemukan oleh para ilmuwan. Masih banyak ribuan makhluk yang belum pernah terlihat oleh para ilmuwan di Palung Mariana ini geng. Nah, jadi bisa dikatakan di Palung Mariana ini masih memungkinkan ditemukan makhluk-makhluk yang lebih besar daripada ikan paus geng. Jadi tidak tertutup kemungkinan di Palung Mariana ini masih ada makhluk-makhluk purba mungkin. Lalu apa saja nih fakta-fakta yang terdapat di Palung Mariana ini? Yang pertama adalah kedalaman Palung Mariana lebih tinggi dari Gunung Everest.
Berdasarkan informasi, Palung Mariana ini menjadi tempat favorit bagi ilmuwan untuk melakukan penelitian. Dan sering sekali perbandingan daripada kedalaman Palung Mariana ini dibandingkan dengan tingginya Gunung Everest. Gunung Everest sendiri merupakan gunung tertinggi di dunia. Dan untuk mengukur kedalaman Palung Mariana, nah pengukurannya itu tingginya Gunung Everest dibalik berdasarkan kedalaman dasar laut, geng. Namun jika kembali dengan perhitungan yang pernah dihasilkan, berarti tingginya Gunung Everest tidak ada apa-apanya dengan Palung Mariana ini. Bahkan para ilmuwan percaya bahwasanya ujung daripada Palung Mariana ini tidak ada. Jadi tidak ada ujung gitu ya. Jadi benar-benar gak berujung gitu ya kedalaman daripada Palung Mariana ini, geng. Fakta selanjutnya, tekanan yang sangat tinggi. Nah, kalau misalkan kalian berenang nih, geng ya, pernah nggak kalian semakin dalam itu telinga kalian semakin sakit? Nah, itu baru seukuran kalian menyelam di kolam renang biasa. Tapi kebayang nggak di Palung Mariana ini sedalam itu, otomatis tekanannya sangat-sangat tinggi dan luar biasa, geng. Nah, dikatakan jika menyelam di Palung Mariana hingga kedalaman 11 km, maka tekanan yang akan dihasilkan adalah sebesar 8 ton per inci, geng. Jadi kebayang ya, apabila kita ilustrasikan nih, seberat apa sih sebenarnya 8 ton per inci itu setara dengan 1600 ekor gajah Afrika yang ditumpukan di atas badan kalian. Jadi udah nggak ada bentuknya, geng. Segitu kerasnya atau segitu kuatnya tekanan yang ada di Palung Mariana. Jadi makanya hal itulah yang menyebabkan palung ini susah untuk diselami dan pada akhirnya ya susah untuk diketahui kedalaman yang sebenarnya. Karena semakin dalam semakin gila tekanannya. Dan bisa dikatakan ya kalau bahan apapun, mau baja setebal apapun bisa hancur karena kuatnya tekanan di Palung Mariana ini. Tapi nggak kebayangkan kenapa bisa ada makhluk-makhluk hidup di bawah sana, yang artinya mereka bertahan dengan tekanan tinggi di dalam sana, geng. Fakta selanjutnya, adanya zona misterius. Zona misterius adalah tempat yang minim eksplorasi atau tidak bisa dijangkau. Nah, Palung Mariana ini zonanya itu terbagi menjadi 4 zona, geng. Berdasarkan penelitian, zona litoral dan juga zona batial itu terdapat di kedalaman 3 km. Lalu ada zona abisal. Ini merupakan zona pada kedalaman 6 km, geng. Lalu yang terakhir adalah zona handal. Zona ini adalah zona di atas 6 km. Nah, inilah zona yang sulit atau sukar untuk dijangkau oleh para peneliti gitu, geng. Jadi makanya eksplorasinya atau penelitiannya agak kesulitan gitu ya. Udah di atas 6 km tuh udah gila-gilaan gitu, geng. Jangankan menuju zona handal, untuk mencapai zona abisal saja apabila alat yang digunakan untuk menyelam itu benar-benar tidak proper atau justru menyelam menggunakan kapal selam yang bahannya tidak sesuai gitu ya, itu para penyelam bisa mati dikarenakan tekanan yang sangat-sangat gila di bawah sana. Jadilah zona-zona handal itu adalah zona misterius yang sama sekali tidak bisa disentuh oleh para peneliti. Namun anehnya masih ada hewan-hewan yang hidup di bawah sana, geng. Fakta selanjutnya, sudah terbentuk selama 180 juta tahun. Dikabarkan dalam penelitian, Palung Mariana ini sudah terbentuk atau terjadi sekitar 180 juta tahun yang lalu. Ini diakibatkan oleh adanya tumbukan antara dua lempeng, geng. Nah, dua lempeng itu berasal dari lempeng tektonik Pasifik dan lempeng Filipina. Nah, akhirnya terbentuklah Palung Mariana ini, geng. Nah, Palung Mariana ini kalau dulu tidak ada yang berani untuk mengeksplor atau menjadikan tempat ini sebagai tempat penelitian. Tempat ini dahulunya hanya menjadi sebuah tempat yang melegenda yang sama sekali tidak boleh tersentuh oleh manusia karena tempat ini merupakan sebuah tempat yang sangat-sangat mematikan, geng. Jadi nggak ada yang berani melakukan penelitian. Barulah di era modern orang-orang baru berani melakukan penelitian. Dan bahkan saking dalamnya nih ya, lautan ini kalau kalian menyelam itu matahari pun tidak akan tembus. Jadi bisa dikatakan Palung Mariana ini suhunya sangat-sangat dingin di atas titik beku, geng. Jadi benar-benar menyeramkan ya, geng. Fakta selanjutnya, siapa penemu Palung Mariana pertama kali?
Palung Mariana ditemukan oleh sebuah lembaga yang bernama HMS Challenger atau bahasa Indonesianya HMS Challengers. Ini merupakan kapal angkatan laut Britania di tahun 1875 dan mereka sengaja datang ke daerah ini untuk meneliti atau mencari tahu tentang Palung Mariana ini. Jadi mereka orang pertama yang berani meneliti di sana, geng. Dan Palung Mariana ini merupakan tempat pertama yang sangat mematikan yang ditemukan oleh lembaga HMS Challenger ini, geng. Jadi nggak main-main ya, geng. Ini tempat pertama yang sangat-sangat mematikan yang pernah mereka dapatkan. Fakta selanjutnya yaitu adanya ikan sea devil. Ikan sea devil ini adalah hewan unik yang terdapat di Palung Mariana. Kalau kalian perhatikan bentuknya, itu di kepalanya itu ada semacam lampu. Lampu ini fungsinya adalah untuk menarik perhatian mangsa, geng. Nah, kegunaan lain daripada lampu ini mungkin adalah untuk bertahan hidup di kedalaman Palung Mariana yang gelap gulita. Jadi itulah fungsinya gitu ya. Dan ikan ini memang aneh gitu, geng. Terdapat di kedalaman laut yang sangat dalam. Lalu kemudian adanya hiu hantu atau ghost shark. Ini merupakan hiu yang hidup di kedalaman Palung Mariana dan panjangnya mencapai hingga 6 meter, geng. Bukan bentuknya atau penampilannya menyeramkan, tapi cara mereka memangsa korbannya. Ini benar-benar sangat mengerikan. Jadi nggak sembarangan orang bisa asal-asalan menyelam atau meneliti di Palung Mariana, karena harus menghadapi binatang buas ini, geng. Dan kebanyakan hewan yang menyeramkan di Palung Mariana ini adalah karnivora atau pemakan daging. Lalu fakta atau mitos. Nah, yang kali ini fakta atau bisa dikatakan mitos daripada Palung Mariana ini, yaitu dikatakan adanya hewan yang menjadi legenda atau perbincangan orang-orang yang bernama megalodon. Hewan megalodon ini adalah seekor hewan yang masih menjadi misteri dan selalu diperbincangkan oleh para ilmuwan. Memang agak sedikit aneh ya. Hewan mitos biasanya dibicarakan oleh pendongeng mungkin atau orang-orang tua yang ingin menyebarkan isu atau menakut-nakuti anak-anaknya mungkin ya. Namun kali ini mitos ini menjadi perbincangan hangat di kalangan para ilmuwan, yang artinya para ilmuwan percaya kalau hewan ini benar-benar ada. Nah, megalodon sendiri diisukan hidup di kedalaman laut yang sangat dalam dan para ilmuwan percaya kalau hewan atau ikan megalodon ini hidup di Palung Mariana, geng. Sebenarnya hiu megalodon ini adalah hewan purba yang dulunya memang pernah ada dan sudah punah. Namun dipercaya kalau hewan yang panjangnya mencapai puluhan meter dan berat badan hingga ratusan ton ini masih hidup dan berada di Palung Mariana. Makanya sampai sekarang salah satu tujuan penelitian di Palung Mariana adalah mencari keberadaan daripada hiu megalodon ini, geng. Karena mengingat memang di dunia ini baru 5% daripada laut yang telah dieksplorasi oleh manusia. Sebanyak 95% kedalaman laut itu belum tersentuh sama sekali oleh manusia. Jadi ada kemungkinan besar suatu hari jika alat-alat canggih semakin banyak tercipta dan orang-orang semakin bisa untuk menyelami kedalaman lautan, hal-hal yang tadinya dianggap mitos bisa saja terungkap atau terbukti. Jadi tinggal tunggu waktu aja nih, geng ya. Teknologi semakin berkembang dan para ilmuwan mampu menyelami lautan yang sangat dalam tersebut. Nah, gimana menurut kalian, geng? Apakah kalian semakin penasaran dengan Palung Mariana ini dan fakta-fakta yang disebutkan tadi termasuk tentang hiu megalodon yang hidup di sana? Apakah kalian percaya gitu, geng ya? Kalau gue sih jujur aja, karena ini dipercaya oleh para ilmuwan, gue sedikit tidaknya gue percaya gitu ya, karena ya nggak main-main gitu. Para ilmuwan ini kan sudah melakukan penelitian-penelitian dan setiap pergerakan mereka itu terstruktur dan berdata gitu, geng ya. Jujur aja sebenarnya gue juga agak penasaran dengan Palung Mariana, tapi ya nyali gue nggak sebegitu besar gitu ya untuk meneliti atau menyelami Palung Mariana. So kita tunggu saja informasi-informasi yang kita dapat dari para ilmuwan gitu, geng ya. Menurut kalian gimana, geng, tentang Palung Mariana? Apa kesan pertama yang kalian dapatkan setelah mendengar nama palung ini dan ceritanya? Tinggalkan komentar di bawah. Geng, hari ini kita akan membahas tentang segitiga Bermuda. Membahas atau mendengar kata segitiga Bermuda udah pasti terlintas dalam benak kalian semua atau di benak kita semua tentang kasus-kasus hilangnya pesawat, kapal-kapal yang tenggelam secara misterius, dan juga banyak hal-hal yang berbahaya lainnya yang hilang tanpa jejak dan sampai saat sekarang ini tidak bisa ditemukan. Oke.
Misteri tentang segitiga bermuda ini sangat menarik untuk kita bahas karena kebanyakan menjadi sebuah legenda yang akan diingat sepanjang masa dan sangat-sangat menarik untuk dikupas dan dibongkar gitu ya, karena banyak mengandung misteri-misteri yang tidak mudah untuk dipecahkan. Dikarenakan banyak memakan korban mulai dari transportasi udara yaitu pesawat dan transportasi laut yang sampai saat sekarang ini bangkainya tidak bisa ditemukan, maka segitiga bermuda ini dijuluki dengan segitiga iblis. Segitiga bermuda berada di sebuah wilayah lautan yang berada di Samudra Atlantik dengan luas total mencapai 1,5 juta mil bujur sangkar atau 4 juta kilometer bujur sangkar. Oke, kenapa disebut dengan segitiga bermuda? Ini dikarenakan lautan segitiga bermuda ini membentuk garis segitiga yang berada di wilayah teritorial Britania Raya di utara, wilayah Puerto Rico di selatan dan wilayah barat Florida. Oke. Istilah segitiga bermuda ini muncul pada masa berlayarnya Christopher Columbus yang didapatkan di dalam catatan pelayarannya, geng. Dalam catatan Christopher Columbus ini disebutkan ketika kapalnya melewati segitiga bermuda, mendadak semua alat navigasi dari Christopher Columbus ini tidak berfungsi sama sekali. Mulai dari kompas sampai alat-alat navigasi lainnya itu tidak mendapatkan sinyal atau tidak sama sekali bisa bekerja. Dan bahkan ada kabar kalau awak kapal dari Christopher Columbus ini melihat sebuah cahaya yang sangat terang ketika melewati segitiga bermuda, geng. Dan cahaya ini mereka lihat di Cakrawala. Dan ada juga salah satu awak kapal yang katanya melihat sebuah cahaya yang mirip dengan batu meteor. Lalu pada tahun 1951, seorang penulis majalah Associated Press yang bernama E.V.W. Jones menulis berita tentang hilangnya pesawat terbang saat melintasi kawasan segitiga bermuda, geng. Dan berita tersebut menjadi dokumentasi pertama di wilayah segitiga bermuda tersebut, geng. Sejak saat pertama kali berita ini didokumentasikan, maka segitiga bermuda menjadi sebuah topik yang sangat menarik dan hangat-hangatnya dibicarakan dan menjadi legenda dari waktu ke waktu yang tak pernah terungkapkan kebenaran atau keaslian dari cerita dan kisah sebenarnya. Bahkan hal ini memunculkan banyak teori-teori dari para ahli. Nah, dari teori-teori yang dimunculkan oleh para ahli ini, muncullah beberapa teori-teori tentang segitiga bermuda. Mulai dari teori yang menyangkut dengan ilmiah, bahkan sampai mitos-mitos, legenda, dan hal-hal lain yang berbau-bau mistis dan sebagainya, geng. Jadi tidak hanya ada satu teori tentang segitiga bermuda ini, saking orang tidak tahu hal yang sebenarnya terjadi itu apa gitu ya. Namun dari sekian banyak teori, ada salah satu teori yang sangat-sangat masuk akal. Dan teori ini adalah teori ilmiah yang dikemukakan oleh US Geological Survey pada tahun 1981 yang menyatakan kalau di sana itu adanya gas metana dan pusaran air. Nah, jadi hal ini benar-benar relate gitu ya dengan terjadinya kecelakaan karena kan ada pusaran air yang berada di lautan segitiga bermuda atau adanya gas metana di sana yang bisa menyebabkan kecelakaan pesawat maupun kapal yang melintasi wilayah tersebut. Oke, teori ini menyebutkan kalau di dasar laut segitiga bermuda ini terdapat sebuah tambang gas yang sangat besar sehingga membuat sesekali air dari segitiga bermuda itu menjadi putih warnanya, geng. Tambang gas tersebut sewaktu-waktu dapat meledak dengan sendirinya dan secara tiba-tiba mampu menyapu apapun yang melintas di atas lautan segitiga bermuda tersebut. Lalu bangkai-bangkai kapal atau bangkai-bangkai pesawat yang mengalami kecelakaan di daerah tersebut ketika meledaknya gas tersebut itu seketika hilang tanpa jejak karena tersedot pusaran air yang ada di lokasi meledaknya gas tersebut. Jadi kayak gas itu meledak, terjadi sebuah retakan di dasar laut dan menyebabkan pusaran air dan itu bisa menyedot kapal maupun pesawat yang terjatuh di permukaan laut segitiga bermuda tersebut. Namun, geng, dari sebegitu masuk akalnya ya teori ilmiah tentang adanya gas metana dan pusaran air tadi, ada juga teori tentang segitiga bermuda ini yang dikaitkan dengan kejadian metafisika dan tidak masuk akal, seperti dikabarkan kalau di sana itu merupakan sebuah pangkalan UFO alias alien gitu ya. Nah, dan ada juga yang mengaitkan kalau ini merupakan
sarang monster laut dan rumah iblis dan bahkan hal-hal lain yang benar-benar kita tuh belum bisa terima gitu ya. Namun berdasarkan literatur lama, kawasan tersebut memang merupakan sarang dari makhluk-makhluk purba misterius yang hidup dan menaungi lautan Sargasso tersebut, yang memang kabarnya di sana menjadi habitat hewan-hewan raksasa di bawah situ. Kenapa bisa? Ya mungkin karena memang dasar lautnya tidak tersentuh oleh manusia dan tidak tersentuh oleh gangguan-gangguan lain yang membuat makhluk-makhluk di sana bisa hidup tenang dan berkembang biak dan hidup lebih panjang umurnya. So, makhluk-makhluk purbakala mungkin masih ada di sana, katanya seperti itu. Bahkan ada literatur yang menyebutkan bahwa pada abad ke-16, Olaus Magnus membuat sebuah peta lautan yang diberi nama dengan Carta Marina yang menjelaskan tentang adanya naga laut di dasar segitiga Bermuda. Dan kabarnya naga laut ini sering sekali menyerang kapal yang melintas di lautan segitiga Bermuda ini, geng. Namun, di balik banyaknya versi tentang teori misteri segitiga Bermuda ini, lucu dan anehnya nih, tempat ini menjadi sebuah kawasan tempat penyelaman terbaik di dunia karena banyak penyelam yang senang menyelam di dasar segitiga Bermuda ini untuk melihat beberapa bangkai kapal yang masih bisa dilihat. Jadi ternyata tidak semua bangkai kapal menghilang tanpa jejak, namun masih ada beberapa bangkai kapal yang bisa terlihat di dasar lautnya, geng. Dan bentuk bangkai-bangkai kapal ini sudah berubah menjadi terumbu karang dan membentuk bentuk-bentuk yang indah. Namun perlu ditekankan, perlu kalian ketahui, lokasi ini bukan benar-benar berada di tengah-tengah segitiga Bermuda yang cukup berbahaya untuk diselamin atau dilewatin oleh kapal-kapal dan pesawat-pesawat. Namun itu seperti di sekeliling segitiga Bermuda, jadi nggak benar-benar di tengahnya, geng. Jadi mungkin ada beberapa kapal yang sudah tenggelam namun bisa ditemukan bangkainya karena terdampar agak jauh atau agak sedikit ke samping dari pusat berbahayanya segitiga Bermuda gitu ya. Dan perlu kalian ketahui, terdapat kurang lebih 300 bangkai kapal yang sudah karam dan sudah menjadi terumbu karang yang terdapat di dasar laut yang berdekatan dengan segitiga Bermuda ini, geng. Ada beberapa terumbu karang yang indah dan sangat terkenal yang terjadi karena karamnya kapal, yaitu kapal Cristobal Colon yang berada di kedalaman 16 meter di bawah laut dan kapal Hermini yang berada di kedalaman 10 meter di bawah laut. Lalu ada kapal Mary Celestia di kedalaman 16 meter dan masih banyak lagi kapal-kapal lainnya yang membentuk terumbu karang yang sangat indah dan menjadi tempat favorit untuk para menyelam menikmati alam bawah laut yang ada di dekat segitiga Bermuda. Menurut kalian gimana, geng? Apa mungkin sebagian dari kalian di sini juga ada yang hobi menyelam? Kalau kalian diberikan kesempatan untuk menyelam di daerah tersebut, apakah kalian memilih untuk menerima kesempatan tersebut atau justru menghindari hal tersebut karena mengingat bahayanya dasar laut segitiga Bermuda ini? Dan menurut kalian apa sih sebenarnya yang ada di sana? Kenapa segitiga Bermuda menjadi tempat yang cukup berbahaya untuk dilewati, dilintasi dan diselami lautannya? Coba tinggalkan komentar kalian di bawah.